Jangan di ibadah baru kita buka Alkitab. Saudara, saya pernah pelayanan di daerah Sangir waktu saya belum menikah, ya, di daerah Bitung, maaf, bukan di Sangir tapi di Bitung. Saya pelayanan. Dan ketika ada seorang Kristen, seorang ibu datang kepada saya, dia berkata, "Pak Pendeta, saya biasa kalau malam ketika ada bunyi-bunyi di rumah saya, maka saya akan keluar bawa Alkitab dan saya pegang Alkitab di dada saya dan berkata, 'Hai setan, saya tolak engkau di dalam nama Yesus.' Lalu saya bilang sama ibu itu, 'Ibu pernah baca Alkitab yang ibu pegang?' Dan dia katakan, 'Saya tidak pernah baca, Pak Pendeta.' 'Lalu kenapa ibu pakai itu sebagai alat untuk usir setan?' Lalu ibu itu bilang kepada saya, 'Pak Pendeta, Alkitab kan mantra, Pak Pendeta.' Alkitab jadi mantra, Pak Pendeta. Jadi setan akan takut ketika saya bawa Alkitab. Saya bilang, ibu mau bawa 10.000 Alkitab, ibu mau taruh Alkitab di ketiaknya ibu mau taruh Alkitab di kepalanya ibu mau taruh Alkitab di depan matanya ibu, setan tidak pernah takut. Jadi Pak Pendeta, apa yang harus kita buat supaya setan takut? Ibu harus baca firman Tuhan, ibu harus taat firman Tuhan, baru setan takut sama ibu. Oh begitu Pak Pendeta? Saya bilang iya, harus. Untuk itu, mari saudaraku yang kekasih, setan tidak takut ketika saudara bawa Alkitab. Tetapi setan takut ketika saudara baca Alkitab dan renungkan firman Tuhan. Ada amin. Anak-anak muda, firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika engkau digoda oleh pacarmu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, ketika engkau digoda untuk merokok, ketika engkau digoda untuk pacaran di luar batas, ketika engkau digoda untuk minum-minum, ketika engkau digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, firman Tuhanlah kekuatan. Engkau taruh firman Tuhan di hidupmu, maka engkau tidak akan menyakiti hati Tuhan. Ada amin, teman-teman muda. Saya percaya dengan firman Tuhan di hidupmu, engkau mampu mengalahkan semua godaan setan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian yang terakhir, standar hidup kita di akhir zaman. Yang terakhir kita lihat di ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Yang pertama, standar kita yang pertama, yaitu punya hubungan ilahi. Fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan di dalam ibadah. Jadikan ibadah sebagai prioritas utama kita. Kemudian yang kedua, bertekun di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, setiap kita punya satu karunia. Setiap saudara punya karunia. Apakah itu karunia? Karunia itu adalah pemberian dari Roh Kudus di dalam hidup saudara. Makanya disebut dengan spiritual gift. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita masing-masing dikaruniakan satu karunia. Tidak ada di antara kita orang percaya yang tidak punya karunia. Kita semua diberikan satu karunia. Memasak itu bukan karunia, saudara. Ya, jangan orang bilang, Pak, saya bisa masak. Orang yang di dalam Tuhan pun, saudara, orang yang tidak di dalam Tuhan pun masaknya lebih enak dari saudara masak. Ya. Jadi karunia itu apa? Nanti saudara bisa baca di dalam Korintus. Di dalam 1 Korintus, ya, itu ada ya tentang karunia-karunia Roh Kudus. Di situ diceritakan, saya buka sebentar ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, saudara. Di
Di situ ada karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Dikatakan bahwa ada bahasa roh, ada karunia hikmat, ada karunia iman, ada karunia pengetahuan, ya, ada karunia mengadakan mujizat. Itulah karunia-karunia. Kalau menyanyi, apakah itu karunia, Pak Pendeta? Saya katakan, itu bukan karunia, tapi itu adalah talenta. Talenta yang Tuhan kasih. Sebab orang dunia pun bisa menyanyi, ya kan? Gitu. Bahkan saudara yang dengar lagu-lagu melo, saudara bisa menangis, ya. Sheila on Seven nyanyi, kita bisa nangis. Di gereja waktu nyanyi tidak pernah menangis, saudara. Ya. Jadi malam hari ini kita harus tahu membedakan mana yang talenta, mana yang karunia. Nah, karunia itu adalah pemberian Roh Kudus. Kita tidak bisa usahakan. Sedangkan talenta itu adalah bakat yang turun ketika kita lahir. Kalau papanya bisa nyanyi, maka anaknya juga bisa nyanyi. Mamanya bisa masak, anaknya bisa masak. Itulah yang disebut dengan talenta. Jadi malam hari ini kita bersama-sama harus mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Caranya bagaimana, Pak Pendeta, kita mempergunakan? Kita harus mempraktekkan karunia-karunia yang Tuhan kasih. Libatkan diri di dalam pelayanan, libatkan diri di dalam doa, libatkan diri di dalam aktivitas-aktivitas rohani. Gunakan karunia. Semakin saudara gunakan karunia saudara, maka saudara akan tajam. Saudara akan benar-benar melipat gandakan karunia itu untuk memberkati orang. Dan satu kali waktu Yesus akan datang. Dan Yesus akan bertanya, apa yang sudah engkau pakai? Apa yang sudah engkau lakukan terhadap karunia yang saya berikan kepada. Oleh sebab itu malam hari ini, mari katakan, Tuhan, aku mau menggunakan karunia yang engkau berikan kepada. Aku mau pakai itu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak terbatas umur, saudara. Mau muda, mau tua, ya semuanya Tuhan mau pakai untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya sudah orang tua, saya tidak bisa melayani Tuhan. Siapa bilang, saudara? Tuhan mau pakai semua orang tua untuk melayani Tuhan. Anak-anak muda mungkin berkata, saya masih muda, saya belum bisa melayani Tuhan. Hari ini saya mau berkata bahwa Tuhan mau pakai masa muda untuk melayani Tuhan. Jadi mari hari ini, supaya kita tidak terseret di akhir zaman. Banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Banyak orang yang telah jauh dari Tuhan. Banyak orang yang sudah tersesat jalannya. Banyak orang yang telah kehilangan arah. Banyak orang yang kasihnya telah dingin. Imannya telah pudar. Mari saudara kita terapkan standar yang benar-benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara fokus untuk beribadah. Cari Tuhan sungguh-sungguh di dalam hidupmu. Bangun ibadahmu. Baik ibadah keluarga, ibadah pribadi, ibadah bersama-sama. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita bertekun di dalam firman Tuhan. Baca Alkitab lebih banyak daripada kita baca media sosial. Baca Alkitab lebih banyak daripada kita nonton film-film Korea. Baca Alkitab lebih banyak daripada kita baca hal-hal yang lain. Dan yang ketiga, mari kita layani Tuhan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan membawa kita kuat menghadapi tantangan dunia ini. Kita tidak gampang murtad. Kita tidak gampang menyerah. Kita tidak gampang putus asa. Kita tidak gampang terseret di dalam ajaran-ajaran yang sesat yang ada di dunia ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu malam hari ini. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai di dalam menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Buat kami malam ini taat kepada firman-Mu. Jadikanlah kami kepunyaan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami dapat
membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Kami juga rindu Tuhan malam ini. Kami mau bertekun di dalam membaca Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan untuk dapat menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan jamah setiap pribadi yang hadir malam ini. Jika ada di antara kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada di antara kami yang butuh jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada di antara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berikan pertolongan. Hamba percaya mujizat Tuhan terjadi atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.